Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming. Pada minggu ini kita akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang terambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita pada saat ini yaitu Minggu Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan dengan topik Minggu bertobat agar tidak binasa. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, bertobat agar tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila ada kejadian yang tragis pada seseorang atau sekelompok, sering kita dengar ucapan mengatakan bahwa semua itu terjadi karena dosa mereka yang sangat besar. Sadar atau tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mengatakan seperti itu, dan kita sering menggantikan posisi Tuhan untuk hal mengatakan seperti itu. Artinya kita lebih banyak menghakimi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kesalahannya, itu karena dosanya. Itu merupakan hukuman yang Tuhan buat atas kesalahan, atas dosa mereka. Sadar atau tidak, kita pernah melakukan hal seperti itu, dan tidak sedikit orang yang hidup di dalam posisi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, pendapat seperti itu bukan di zaman kita ini saja, tetapi sejak dahulu di zaman Yesus, pada waktu itu ada pemahaman bahwa orang saleh pasti diberkati Tuhan, hidupnya akan merasa aman, hidupnya akan merasa tentram, dan hidupnya jauh pasti lebih bahagia. Sehingga bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa bahaya, itu dianggap karena mereka melakukan dosa yang membuat Allah menjadi murka. Itulah yang dianggap mereka adalah sukacita, adalah hukuman yang daripada Tuhan itu sendiri. Di Perjanjian Lama juga kita melihat bagaimana kehidupan Ayub. Saudara-saudaranya menghakimi dia.
Kita juga bisa melihat di dalam diri Paulus itu sendiri ketika dia digigit ular. Mereka langsung mengatakan bahwa Paulus itu adalah pendosa besar. Pemahaman itulah yang ingin diluruskan oleh Yesus melalui firman-Nya pada saat ini. Ketika itu ada orang yang membawa kabar tentang kejadian tragis di Yerusalem. Menurut cerita, Pilatus mengambil uang dari bait Allah untuk membiayai pembangunan tali air. Karena itu beberapa orang di Galilea berontak dan Pilatus memerintahkan untuk membunuh mereka. Mungkin terjadi ketika mereka sedang beribadah di bait Allah, sehingga darah mereka tercampur dengan darah hewan yang mereka persembahkan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, orang yang mengabarkan kepada Yesus dengan ada maksud politis untuk memaksa Yesus segera maju memimpin mereka untuk memberontak pada saat itu, mengusir penjajah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, Yesus tidak mau. Yesus tidak menyinggung hal politik, tetapi Yesus mau menolak dan meluruskan pendapat teologis yang sangat keji, yang sangat tragis. Karena sikap seperti itu merupakan penghakiman yang sangat jahat dan tak beralasan. Kalau kita melihat tadi jawab Yesus di ayat 2 sampai ayat 4 menyiratkan bahwa penderitaan atau kejadian tragis yang menimpa seseorang atau kelompok tidak ada kaitannya dengan dosa mereka. Walau memang ada beberapa yang dihukum oleh Tuhan karena dosa. Kita bisa melihat kota Sodom dan Gomora karena mereka melakukan dosa, hidup di dalam kekejian, hidup di dalam dosa, mereka dihukum Allah. Tetapi yang mau saya katakan pada saat ini, tidak semuanya hal seperti itu. Karena kesalahan, karena dosanya, dia dihukum. Tidak semuanya. Walaupun di perjanjian lama kita bisa melihat kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan, yang dihukum oleh Allah karena kesalahan dan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus tidak layak untuk menghakimi untuk setiap situasi, untuk setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara kita. Jangan sampai amanginan, jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan. Ketika seseorang itu terjatuh, kita berusaha menjadi hakim yang adil, yang mengatakan dirinya itu sudah paling benar, sudah paling hebat, sudah paling suci. Padahal sebenarnya kita ini sama-sama orang yang berdosa. Apa hebatnya kita? Kita ini adalah seorang yang berdosa. Sudah kita melihat bagaimana saudara kita, teman kita sudah jatuh. Apa yang kita lakukan? Kita buat konten, mampus kau. Udah kena kau kan? Inilah karena dosa-dosamu. Sadar atau tidak kita sering melakukan hal seperti itu. Sadarlah, amanginan, bahwa kau, saya, kita semua ini tidak luput dari dosa. Jadi semuanya kita berdosa. Yang paling Tuhan inginkan, yang bisa kita tunjuk pada saat ini adalah bahwa Tuhan itu mau mengampunimu. Tuhan itu mengasihimu. Seberapa besar pun dosamu, seberapa besar pun kesalahanmu, Dia tidak langsung tegur. Tuhan masih biarkan kita. Itu sebabnya ada pertanyaan, kenapa sih emang orang sana hidupnya bahagia, padahal kehidupan mereka hidup di dalam dosa.
hidup di dalam kerakusan. Kenapa Tuhan biarkan mereka hidup? Ngapain kau urusi Tuhan? Urusilah urusanmu. Kan begitu dia. Jangan mau mengurusi orang lain, tetapi urusilah dirimu. Perbaiki hidupmu. Itu saya yang katakan. Supaya hidupmu tidak jatuh di dalam dosa, supaya hidupmu memiliki kualitas yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini mengajak kita, jangan pernah melihat kesalahan orang lain, tetapi belajarlah melihat kesalahanmu. Belajarlah melihat bagaimana kekuranganmu. Karena ketika kau mampu mengatakan, aku ini juga kurang, aku ini juga tidak benar, terlihatlah di situ orang yang sombong akan dijatuhkan, tetapi orang yang rendah hati akan idunaktingin demunai. Neng dohono di siaha. Tunjukkanlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap bertobat, karena kita ingat bahwa kita tidak sanggup menghakimi, menghukumi orang lain, karena posisi kita juga itu sama. Itulah hal yang paling Tuhan Yesus tidak suka pada saat itu, melihat perilaku itu. Seolah-olah mereka itu adalah lebih suci, ternyata tidak. Mereka itu adalah manusia yang berdosa. Mereka itu manusia yang selalu hidup di dalam belenggu dosa. Itu sebabnya cepat-cepat meninggalkan kesalahan itu. Cepat-cepat meninggalkan perbuatan itu. Karena kita tidak tahu sampai di mana titik kehidupan kita ini. Jadi itu sebabnya jadikan hidupmu hidup yang bermanfaat. Itu sebabnya berubahlah. Kalau sampai saat ini kita merasa hidup kita aman, kalau kita merasa sampai saat ini hidup kita tidak dimiliki oleh peneguran dari Tuhan, ternyata Dia memberikan waktu ruang kepada kita, Dia memberikan kesempatan kepada kita, Dia memberi situasi kepada kita untuk kita tetap mengakui kesalahan. Kalau Tuhan kasih sampai saat ini waktu sama kita, kenapa sih Tuhan biarkan hidupku seperti ini? Enggak, tahu. Tuhan melihat bagaimana kehidupanmu. Itu sebabnya rajumi mapikiri ma sulikiti maroham bohado tutu Tuhan. Apakah aku masih engkau layakkan menjadi anak-anakmu? Firman ini mengingatkan kepada kita, pakailah waktu itu untuk memperbaharui hidupmu, supaya hidupmu tidak lebih jauh lagi jatuh karena belenggu dosa itu. Cepat sadar, karena Tuhan membukakan pintu yang sangat lebar ketika kita mau mencari Tuhan. Itu sebabnya di epistel kita tadi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ingat amanginang, anugerah Allah tidak berlimit, tetapi masa untuk menerimanya mempunyai limit. Anugerah Allah tidak berlimit, tetapi masa untuk menerimanya mempunyai limit, yaitu hanya sampai kita menghembuskan napas terakhir kita. Itu sebabnya ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, prosesnya di dunia ini. Jadi jangan berkata nanti saya bertobat ketika saya nanti sudah mati. Down. Ketika kita di dunia ini, inilah waktu yang Tuhan kasih sama kita untuk bertobat. Karena nanti ketika kita sudah mati, itu tidak bisa mempengaruhi mau seberapa banyak orang mendoakanmu ketika kau sudah mati, supaya Tuhan masukkan kau ke dalam kerajaan surga. Dan adong gunanai. Ino bahid ditiki mangulu hita dihiya sianganon. Ketika kita hidup di dunia ini, pakailah waktu itu. Ketika kau memiliki kesalahan,
ketika kau memiliki musuh, ketika kau memiliki dosa-dosa, disinilah ampuni itu. Disinilah minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuninya. Dan berubahlah, karena nanti ketika sudah mati, jangan dong bela-belai, tidak ada lagi gunanya. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat seterusnya, di ayat 6 sampai ayat 9, ini menunjuk bahwasanya pohon ara itu yang tidak memiliki buah, yang tidak menghasilkan, itu akan dipotong. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Makanya pakai waktu itu, pakai kesempatan Tuhan ini untuk menghapuskan, untuk saling memaafkan, untuk saling mengasihi. Karena nanti ketika kita sudah menghembuskan napas, tidak ada lagi kata yang mengatakan aku mau diampuni. Dan ada B. Jadi ini bukan menakut-nakutin, tetapi firman ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah lengah dan dengarlah baik-baik. Bila Tuhan memberi kita waktu untuk hidup hingga hari ini, itulah masa kesabaran dari Tuhan yang menunggu kita itu untuk berbuah, yaitu bertobat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tunggu untuk kita bertobat, tetapi bertobatlah. Jangan dong nalias hitau siat dosa. Semuanya kita ini berdosa, tetapi Tuhan masih mau, masih menginginkan dan menantikan kita untuk setiap hari bertobat, setiap waktu bertobat. Merunakingan pengakuan dosa, bohado tutu. Apakah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan satu minggu ini? Ya kui hamudo inang, ya kui hamudo amang dosa muna na sa mingguon. Aha mana pinang hidup muna. Tuhan, ampuni dosaku, kan hidup. Jadi kalau tadi ada orang yang tidak mengakui dosanya kepada Tuhan, ngasia-sia beibadah rotu garijau. Tetapi kita jangan salah amang inang. Jangan kita buat gereja itu seperti mesin cuci. Toh emak hari Minggu, seminggu merdosa, hari Minggu meminta pengampunan dosa. Seperti itu hidup. Jadi tidak ada kualitas hidup seseorang itu. Tuhan menginginkan kalau kau berdosa, jangan kau mau lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Jangan kita mau lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Artinya apa? Kalaupun dosa itu banyak kita lakukan, kurangi otik-otik. Merusubui langsung otik-otik kurangi dosa itu. Asa Tuhan memberikan pintu maaf kepada kita. Jujur saja. Tidak ada manusia yang datang pada saat ini tidak berdosa. Bahkan saya sendiri saja berdosa. Kamu berdosa dong. Alai Tuhan menginginkan kepada kita, kurangi nama berdosa ida. Itu Tuhan. Kurangi berdosa. Rajumi ma. Hidupmu sampai saat ini adalah hidup yang diberikan Tuhan kesempatan. Pikirkan di dalam benakmu. Kalau aku melakukan dosa, aku pasti akan kena hukum. Aku berbuat baik, itulah hal yang terakhir yang akan kulakukan, yang Tuhan inginkan. Itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita selalu dibentengi, dihadangi. Asa unang say dosa itawulahon. Alay ima tabunan na mangulahod dosa unate. Taburo na mangulahod dosa. Ada orang yang berkata, enak saja, enak sekali melakukan dosa. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya sangat sakit. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk pengampunan itu, Tuhan pasti kasih. Sama seperti orang yang berdosa, orang yang jahat di sebelah kanan Yesus ketika disalibkan. Pada saat itu juga Tuhan bukakan pintu maaf kepada dia. Dan kita juga Tuhan bukakan pintu maaf kalau kita mau mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, dan kita menundukkan kepala kita. Tuhan menginginkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita di Minggu Okuli
minggu-minggu sengsara ini. Minggu mengingatkan kita bahwa anugerah Tuhan Yesus Kristus yang Dia datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita terima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, dan kita tunjukkan di dalam hidup kita sehari-hari sikap bertobat. Karena pertobatan, mengakui kesalahan, mengakui kita ini adalah orang-orang berdosa, Tuhan pasti membukakan pintu maaf kepada kita. Kiranya Roh Kudus menuntun hidupmu untuk berbuat yang baik dan menerima kepastian dari pertobatan itu melalui Yesus sebagai penebus akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita, dan mari kita bertobat di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami mau mengakui dosa-dosa kami. Ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengetahui kami hidup di dalam dosa, hidup bergelimang dosa. Tetapi kami memohon kepadamu Tuhan, supaya setiap kesalahan dan dosa kami, kiranya Tuhan yang mengampuninya. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu sadar atas sikap kami, atas hidup kami yang mungkin mendukakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami supaya kami tetap hidup di dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau tetap mengarahkan hidup kami ke jalan yang benar, mengarahkan kami supaya tetap hidup di dalam Engkau. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin dikuatkan, kami semakin menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang membutuhkan pengampunan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk 1 minggu ke depan, dan arahkan hidup kami supaya kami tetap hidup di jalan-Mu. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan untuk setiap pekerjaannya. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan untuk setiap studi dan perkuliahannya. Biarlah apa yang mereka inginkan di tengah-tengah pekerjaan, studi mereka masing-masing dan keluarga mereka masing-masing dapat terwujud di dalam kehidupannya untuk hari-hari ke depan. Dan Kau memberkati setiap pekerjaan mereka. Melalui itu Tuhan memberikan kelimpahan kepada setiap jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan ketika kami melangkah pulang dari gereja ini, dan jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, dan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, supaya setiap kegiatan di gereja-Mu ini, terkhusus untuk kebaktian minggu di minggu depan, kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kami memuji-Mu, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingat kami di dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Terima kasih Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan amplop ketika kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677 ayat 1 dan seterusnya.